Sukacita adalah satu panggilan Tuhan, dan surga tidak mengenal ada perkabungan, tidak mengenal ada penderitaan, dan tidak mengenal ada kesedihan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami diajar oleh Tuhan sebelum kami menikmati sukacita yang kekal itu. Kami melihat ada sisi yang begitu gelap dalam hidup manusia yang sudah jatuh dalam dosa meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan berikan gambaran dengan jelas dan khususnya melalui anak yang tunggal Tuhan kami Yesus, bahwa kami masuki dalam satu lubang kehidupan yang gelap gulita, dan dalam satu penjara tanpa Tuhan, tanpa firman, tanpa anugerah-Mu, manusia terpisah dengan semua manusia, dan itulah maut, neraka, dan kematian yang kekal. Setiap manusia sendirian dan tidak ada teman, masuk di dalam satu kehidupan yang kosong, yang penuh dengan kengerian, dilepas dari segala sesuatu. Dan itu yang kami lihat, hati Tuhan begitu dalam. Apa yang sudah Tuhan firmankan, apa yang sudah Tuhan janjikan, Engkau memberikan jalan yang indah supaya kami melihat terang itu. Dan tidak selamanya manusia tanpa harapan. Satu-satunya harapan adalah terang yang datang, yang menguasai seluruh kegelapan. Kami bawa hati kami dan jiwa kami yang sudah Engkau terangi, sehingga kami mendapatkan kesempurnaan melalui firman Tuhan hari ini, melalui hamba-Mu Yesaya, dan melalui orang-orang yang sungguh-sungguh sudah mendapatkan terang itu. Bawalah hati kami dan ajarilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, melalui firman dan melalui hati yang sungguh-sungguh mau taat pada Tuhan, tunduk dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Silakan duduk. Ya Bapak Ibu, hari ini kita secara khusus ada tema Natal ya. Sebenarnya Natal ini adalah satu sambungan dari masa pembuangan. Kita masih ingat masa pembuangan itu masa yang sebenarnya bukan Tuhan itu membuang kayak barang yang tidak berguna terus dibuang gitu. Bukan seperti itu. Ya, jadi kalau kita percaya ada dua tipe yang Tuhan berikan pada kita, manusia yang di dalam gelap dan manusia dalam terang. Dan di situ ada digambarkan bahwa Tuhan itu seperti seorang penjunan yang membuat barang-barang itu dari tanah liat. Ya. Nah, dari tanah liat itu ada yang dibentuk yang memang sementara dan untuk dibuang, untuk dibakar, dan untuk yang diangkat oleh Dia dalam kemuliaan, yaitu orang-orang yang percaya. Nah, Saudara, dari sini kita tahu bahwa apa yang Tuhan Yesus jelaskan tentang manusia itu begitu jelas. Dari ilustrasi, perumpamaan, baik itu gambaran-gambaran dari khotbahnya Dia, dari kerinduan hatinya Dia, dan Dia menjelaskan apa itu surga, apa itu neraka, hidup di dalam Tuhan dan hidup yang melawan Tuhan, dan bagaimana Dia menaklukkan seluruh kegelapan itu dan kuasa-kuasa kegelapan, mulai dari sakit, penyakit, masa depan yang tidak ada, keraguan, dan sampai akhirnya hadirat Tuhan itu muncul di tengah-tengah dunia dan mengalahkan maut dan kegelapan. Dan itulah yang dijamin oleh Tuhan, dan kita sudah mendapatkan itu jika kita percaya dan mengenal Dia. Jadi nanti kita akan belajar kondisi manusia terlebih dahulu dan kondisi bangsa Israel. Nah, kita lihat Yesaya pasal 8 sebelum masuk Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal 8. Saudara, saya persingkat aja gambarannya. Ayat 1 sampai ayat 4 itu anak nabi sebagai tanda, ya. Itu ada makna sendiri. Maher Shalal Hashbaz, ya. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yerebikia. Kemudian aku menghampiri istriku yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hashbaz, sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsik dan jaran Samaria akan diangkut di depan Asyur. Jadi itu artinya apa? Bahwa bangsa Israel akan dihempaskan dan dilepaskan untuk
dididik oleh Tuhan dan dibuang dalam pembuangan yang besar. Ya, itu udah dijelaskan. Dan itulah kegelapan sebenarnya. Ya, jadi kegelapan bangsa Israel ini. Terus penyerbuan Asyur ke Yehuda, saya tidak ceritakan ini karena itu prosesnya. Nah, yang ayat 11, Yesaya terpaksa bersembunyi. Kenapa Yesaya bersembunyi? Saudara, demikian ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Kenapa dia bersembunyi? Karena tingkah laku bangsa yang melawan Tuhan. Jadi dia tidak bisa lagi berada di tengah-tengah bangsa itu. Dan kita tahu bahwa Yesaya akhirnya dibunuh. Dan ada yang mengatakan Yesaya dipenggal kepalanya dan tubuhnya dimutilasi. Jadi tangan kiri kanan, kaki kanan ditarik oleh kuda. Dan akhirnya jebol semua. Dan itu menurut tradisi. Ya, begitu kejamnya bangsa Israel. Bangsa yang mengenal Tuhan, bangsa yang betul-betul tahu perjanjian, tahu hukum Taurat, dan tahu segala-galanya. Bahkan dari sejak kecil mereka diajar untuk itu. Tetapi hasilnya adalah tetap aja melawan Tuhan. Ya. Dan kenapa? Karena tingkah laku bangsa ini. 12. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Surah itu ditulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 14 dan 15. Ya, sama. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Khususnya pada orang Kristen dan Yesaya. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, saudara, ini ditambahkan oleh Petrus yang tidak ada di dalam kitab Yesaya. Karena penggenapan itu adalah di dalam Kristus. Bagaimana penggenapannya? Saudara, di dalam kekudusan, dan disitulah kita melihat terang Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada terang. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi terang itu adalah kekudusan. Ya, jadi semua yang bersifat terang itu pasti kekudusan. Kenapa terang itu kekudusan? Karena terang itu memisahkan kita dari gelap. Ya, jadi kalau terang datang kita langsung tahu, saya ini gelap, itu terang. Nah, itu langsung terpisah. Itu disebut sebagai kudus karena Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah segala waktu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan itulah terang itu harus memancar terus setiap kali orang tanya, kenapa kamu percaya Yesus yang mati seperti itu? Sudah di situ sudah nyatakan terang Kristus. Kenapa kamu percaya bayi yang lemah seperti itu? Jadi semua yang ditunjukkan kepada kita, yang diarahkan dan diserang kepada kita adalah kelemahan-kelemahan Kristus sebagai manusia, dan dia lahir, dia adalah manusia. Bagaimana manusia kamu angkat sebagai Allah? Padahal disitulah letak daripada keselamatan dan terang itu. Jika kamu tidak percaya ini, tidak ada terang dan tidak pernah kamu dikuduskan oleh Tuhan. Dan jelas sekali ayat 13, tetapi Tuhan semesta alam dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Jadi 1 Petrus tadi itu dikatakan pada ayat yang ke-15-nya, setelah kuduskanlah Kristus, dan ini ayatnya jelas, ia akan menjadi tempat yang kudus. Tuhan semesta alam itu Tuhan yang kudus. Jadi siapakah yang kudus? Itu adalah firman yang menjadi manusia. Kenapa orang Kristen disebut sebagai terang dan garam, dan khususnya terang itu? Setelah karena menjadi pimpinan, menjadi petunjuk untuk hidup yang kekal bagi kegelapan dunia. Jadi orang Kristen harus menunjukkan hidup kekal dalam dirinya yang mengalami terang, supaya dunia melihat terang itu. Dan itu artinya kesaksian. Jadi kesaksian itu bukan pada diri kita yang kita saksikan, tetapi Kristus yang ada dalam diri kita yang kita saksikan. Dan itulah terang. Jadi jati diri orang-orang Kristen adalah sebenarnya terang itu kekudusan. Terang itu membedakan dengan yang dunia ini. Loh, kenapa saya seperti, kenapa kamu bisa ya? Kenapa saya sulit mengampuni? Kenapa orang Kristen kok bisa mengampuni? Kenapa kami susah mengalahkan kebencian? Kenapa kamu bisa mengasihi dengan seperti itu? Mengasihi musuhmu. Nah, saudara, itu terang yang kita akan pelajari bersama-sama ya.
Nah, kita akan melihat segelap apakah gelap itu. Ya. Perhatikan. Ayat 17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dengan komat kamit. Ya, Gunung Kawi, Gunung Gede, dan gunung-gunung yang lain. Sekarang semakin luar biasa. Kemarin saya lihat ada satu tulisan tentang tempat-tempat yang arwah-arwah dan mempertanyakan itu bukan semakin sepi, semakin berjubel orang banyaknya, dan semakin bertambah tempatnya dan kepercayaan seperti itu. Apalagi surah ke Bali. Jadi Bali itu dewanya dewa di sana. Ya kan? Kalau ke Bali jangan belajar nyembah dewa. Ya, saudara, kita bersyukur ada banyak gereja yang diberkati Tuhan di Bali. Jadi saudara, di sini kegelapannya itu apa, saudara? Saudara, ini berkaitan dengan Yesus sebagai apa nanti? Saudara, mereka mempertanyakan, meminta nasihat, the counselor, bukan kepada Tuhan, tetapi kepada arwah-arwah. Kenapa Tuhan nggak bisa ditanyai? Karena kamu bertingkah laku menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan kekudusan tidak ada, kamu bertanya pada Tuhan, Tuhan tidak jawab. Kamu bukan karena Tuhan tidak jawab, karena kamu tidak kudus, karena kamu dalam kegelapan, karena kamu dalam kejijikan, sehingga kamu mencari orang-orang yang sama jijiknya dengan kamu, mencari para peramal dan tenung-tenung tukang-tukang peramal, pemanggil arwah-arwah roh-roh itu. Saudara, sampai seperti ini bangsa Israel. Tidak percaya Tuhan lagi. Kenapa? Karena Tuhan berdiam. Tuhan tidak menyapa kami dan Tuhan membiarkan kami, Tuhan membuang kami. Tuhan apa seperti itu? Saudara, kalau ada orang tua yang membuang anaknya, kita pasti marah-marah gitu ya. Ini anak kok ditaruh di ini siapa orang tuanya gitu. Orang pasti mikir-mikir, ini kejam sekali ini orang tuanya. Anaknya dibiarin, atau yang baru lahir dibuang ke dalam sampah yang diaborsi itu. Saudara, manusia tuh kalau sudah jatuh dalam dosa, nggak ada belas kasihan. Dan orang-orang seperti inilah orang dalam kegelapan, termasuk bangsa Israel. Ya, nah, kita lanjutkan. Nah, saudara, ayat yang ke-19 yang sudah kita lihat tadi. Nah, kita lanjutkan ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi kita diminta mencari kesaksian orang-orang yang terang itu dan mencari pengajaran tentang firman Tuhan kepada nabi-nabi, kepada siapapun. Dan di Israel tidak didapati satu nabi pun kecuali Yesaya, yang berani melawan seluruh suara nabi semuanya. Dan dia berkata, 70 tahun, tidak bisa kamu tawar-tawar, dan tidak ada jalan lain. Jangan tanya-tanya roh-roh yang lain, arwah-arwah. Tuhan sudah katakan 70 tahun. Bukan untuk membuang, menghancurkan kita, tetapi untuk membuat kita menjadi bangsa yang kuat, yang berbahagia, yang besar. Yaitu janji daripada Tuhan. Nah, saudara, ayat yang ke-21, mereka akan lalu lalang di negeri itu dan melarat dan lapar. Ya, dikatakan di sini. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesaksian dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang dalam kabut. Ayat pasal 9 ayat 1 atau pasal 8 ayat 23. Ya. Kelahiran Raja Damai. Saudara, perhatikan. Kondisi Yesus datang. Apakah manusia memiliki kebaikan-kebaikan? Apakah manusia memiliki terang itu? Apakah manusia dengan seluruh penemuan-penemuan yang luar biasa pada zaman Tuhan Yesus, manusia bisa mengawetkan dirinya dan mendekati bisa hidup selama-lamanya? Mesir mencari ramuan supaya manusia tidak mati selama-lamanya. Dari ilmu filsuf Plato dan juga Yunani kuno,
mencari pengetahuan dalam bidang mungkin kedokteran juga, yang bisa membuat manusia segala sakit penyakit bisa diobati dan tidak akan mati. Jadi tujuan manusia adalah manusia bisa hidup kekal. Dan pada zaman Tuhan Yesus datang, setelah mulai dari kerajaan, pimpinan, mulai dari teknologi, mulai semuanya, semua menjanjikan terang yang sejati itu. Tetapi apa dikatakan oleh Alkitab? Adakah terang berasal dari dunia? Adakah terang berasal dari ilmu pengetahuan? Adakah terang berasal dari moral manusia? Adakah terang berasal dari kekuatan dan kepintaran manusia? Saudara, sangat mengerikan sekali. Sampai hari ini saya mengikuti perjalanan daripada manusia yang akan pindah ke Mars. Ada satu situsnya. Mereka mempersiapkan itu semua. Ya. Saudara, betulkah manusia bisa seperti itu? Saudara, banyak orang yang bisa memberikan tenaganya, terus kemudian kekuatannya, hidupnya, sampai modalnya itu dikasih aja untuk apa? Untuk kesia-siaan dan kematian. Dunia dengan segala isinya. Mengapa Bill Gates itu sekarang jadi charity? Orang terkaya di dunia nomor 1. Dan apa yang dia lakukan, saudara? Dia mencari terang itu, saudara. Dan saya percaya tanpa Kristus tidak ada terang. Dengan kebaikan, dengan dermawan, tidak pernah ada terang. Sampai istrinya waktu memegang anak-anak dari India, dan dia banyak kasih kemiskinan di India, Bill Gates Foundation itu. Saudara, waktu dia gendong anak India yang sakit itu, dia menghimbau pada orang-orang kaya di dunia memperhatikan orang-orang miskin. Saudara, apa dikatakan Tuhan Yesus? Perumpamaan Lazarus dan orang kaya ada di Alkitab semua, saudara. Nggak mungkin kamu bisa menggerakkan hati orang kaya. Ada anak muda yang kaya datang, nggak masuk akal, mustahil orang kaya masuk surga, seperti onta masuk lubang jarum. So, ini perkataan firman Tuhan semua. Coba kita lihat betapa gelapnya hati manusia itu. Mereka menebus dengan bagaimana caranya saya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik itu, mendapatkan terang yang sejati itu. Saudara, mereka melakukan kebaikan, tidak pernah ada, saudara. Tidak pernah dari dunia ini engkau mencari terang itu. Apa dikatakan firman Tuhan? Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman, kegelapan untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulun dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Saudara, ini ada sejarahnya. Saya tidak bisa detail menceritakan tanah Zebulun Naftali. Dan kemudian berhubungan dengan Gideon, yang nanti di ayat yang ke-9 ada Gideon di sana. Saudara, kenapa orang-orang itu diberitahu oleh Tuhan? Mengapa Tuhan itu bersifat degradasi dan bersifat akselerasi? Saudara, begini, saudara. Kalau Tuhan menghajar seseorang, kamu diberitahu A, nurut, dia nggak hajar yang kedua. Betul kan? Dikasih A, nggak nurut, kasih B. B nggak nurut, kasih C. C nggak nurut, kurang ajar sekali. Akhirnya kasih D yang terakhir. Dan E sudah nggak ada, karena itu dibuang Tuhan, dibinasakan. Nah, bangsa Israel, saudara, mulai dari orang-orang yang dihajar oleh Tuhan dan diurut dengan mulai dari yang halus dari Tuhan, diingatkan oleh orang-orang yang lemah lembut dengan temannya, sampai akhirnya mereka menjadi bangsa yang bandel luar biasa, dan mereka melawan dan membunuh semua nabi, dan Tuhan akhirnya buang mereka. Jadi pembuangan itu adalah hati terakhir Tuhan. Pembuangan adalah hati terakhir kesabaran Tuhan. Dan itu mentok di sana. Tuhan sabar, tapi tidak sabar Tuhan bukan tak terbatas, ada batasnya. Karena kesabaran Tuhan itu ada keadilannya. Nah, yang membatasi kesabaran Tuhan adalah keadilannya. Supaya Tuhan tidak diinjak-injak orang. Oh, begini kok terus diampuni. Mana bisa diampuni terus seperti ini? Di mana Tuhan itu adilnya? Nah, akhirnya manusia tanya. Jadi waktu Tuhan memberikan peringatan-peringatan kepada kita, mulai dari yang pelan-pelan sampai akhirnya nggak bisa diperingati lagi. Saudara, satu-satunya jalan adalah Tuhan membuang.
Untuk apa? Pada langkah yang terakhir, langkah yang ketujuh, Tuhan membuang bangsanya yang dia cintai sendiri. Bukan orang jahat loh, saudara. Ini anak yang dicintai dia, bangsa yang dipilih oleh dia, dan terakhir melawan dan menduakan dia, menyembah Allah lain, dan seluruh hukum Taurat semua dilawan oleh mereka semua. Saudara, di situ kegelapan hati manusia. Jadi kegelapan bukan berarti tidak ada firman Tuhan. Mereka memegang firman Tuhan, mereka ada nabi, mereka diperingatkan dengan nabi-nabi itu. Dan betapa gelapnya hati manusia yang mengerti firman Tuhan yang tidak mengerti kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan kalimat itu, saudara. Bagaimana kegelap itu menjadi gelap-gelap yang menakutkan kalau kamu sendiri yang memiliki terang, kamu sendiri gelap. Jadi kalau saya mau beritahukan pada kita, siapakah yang ditunjuk oleh Tuhan? Umat pilihan. Umat pilihannya sendiri. Atau gereja Tuhan sendiri. Orang-orang sudah dibaptis, yang sudah bisa nyanyi untuk Tuhan, bisa merayakan, sudah mengalami semua. Ataupun jadi pendeta sekalipun. Tapi tidak mengerti tentang the gospel center itu. Inti dari Injil itu. Artinya, saudara, saya kalau mendapatkan terang sejati itu tidak untuk dirinya sendiri. Terang sejati terus untuk keluar, menyinari hati-hati yang gelap. Jadi kenapa Tuhan Yesus membinasakan orang yang tidak bisa garam itu menggarami? Terang di bawah kantang. Saudara, itu perkataan yang sebenarnya membuat setiap kita orang Kristen itu ketakutan luar biasa jadi Kristen. Kalau Kristen saya tidak menunjukkan kekristenan saya, betapa gelapnya kamu jika ada terang dalam hatimu dan kamu tetap gelap. Jika saya mendapatkan berkat yang begitu limpah hidup di dalam hidup yang kekal dan saya mendapatkan jaminan luar biasa, kenapa mulutmu tidak pernah menjadi terang dan tidak pernah menyatakan terang itu, menyaksikan terang itu? Betapa gelapnya kamu sehingga mulutmu sendiri akan menutupi semua terang menjadi gantang, di bawah gantang. Apa itu gantang? Mulutmu yang kamu buntu semua, tidak pernah mau bersaksi pada orang. Ketakutan, kegelisahan, atau merasa rendah diri. Aduh, ngomong Tuhan gimana ya? Dia lebih tua dari saya. Aduh, ini teman baik saya gimana ya? Saya berdiam. Setelah itu gantangnya itu. 2019 itu testifying year. Saya berdoa pada Tuhan. 2019 itu apa ya? Mungkin sampai 2020. Setelah paling celaka ada waktu membaca tentang ini. Bangsa yang memiliki terang itu akhirnya di dalam kegelapan. Lu kok bisa ada firman Tuhan, ada hukum Taurat, ada ritual, semua menunjukkan pada anak domba Allah. Kenapa kok bisa gelap sekali? Dan itulah suasana Natal yang dihadapi oleh Kristus dan yang kita hadapi sampai hari ini, saudara, sampai akhir zaman. Dan kita akan menangis seperti Yohanes yang menangis, tersungkur di hadapan Tuhan, melihat gereja di masa mendatang dan manusia yang hancur dibinasakan Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan dalam Matius 24 ayat 14, sebelum Injil Kerajaan Allah ini diberitakan dan terang itu terus disebarkan, Yesus tidak akan datang. Artinya apa, saudara? Jadi semakin banyak orang semakin tekar, tengkuk, keras kepala. Dan siapakah orang-orang itu? Orang-orang yang mengaku dirinya mengalami terang. Kalau iblis seperti itu ya udah jelas dia gelap, nggak usah digelapin, udah gelap. Masalahnya kita yang merasa terang tapi kita sendiri gelap. Kenapa gelap? Yaitu tadi, terang tidak menjadi terang, garam tidak menggarami. Saudara, bangsa Israel bangsa yang dicintai oleh Tuhan, tetapi Tuhan memiliki batas waktu, batas kesabaran di dalam kasih, kekudusan dan keadilannya. Dan Tuhan tidak bisa dipermainkan dengan hati manusia dalam dosa. Jadi jika saudara mau mencari terang berasal dari dunia ini, dari pengetahuan yang bisa membuat, waduh luar biasa. Saudara lihat film-film sekarang. Dan gereja sudah gila semua.
Saudara, gereja sekarang ketularan film-film Indonesia, pocong, masa silam, semuanya film horor semua. Saudara kalau nonton film, seluruh film Indonesia 80% horor semua. Betul nggak? Nonton di 21, 22, 23 gitu ya kalau ada. Semuanya horor semua, horor. Ini nanti yang coming, nanti datang apa, nanti yang semuanya 80% horor. Satu kadang-kadang terus gereja itu waktu merayain Natal horor juga, saudara. Gelap. Terus orang yang dibuat itu bukan malaikat yang diterangkan, bukan. Sekarang setannya, saudara. Jadi di gereja waktu Natal keluar setan sekarang. Setan. Oh, ini Natal atau masuk rumah setan ya? Sampai anak kecil ketakutan. Ini Natal kok ketakutan dengan setan, ini gimana, saudara? Ya betul, itu ada drama, ada penampilan, betul, saudara. Tapi saudara-saudara nggak sengaja, saudara tanpa berpikir panjang, suasana yang ada di sekeliling kita itu akhirnya mempengaruhi kita dan berpikir yang tidak ada terang, tidak ada firman, tidak ada kekudusan. Kita langsung pikir, oh itu bagus sekali, Pak. Sehingga manusia itu betul-betul jahat kayak gitu. Saudara, kita bukan mempromosikan kejahatan di Natal ini. Kita mempromosikan siapa? Terang, Kristus. Tetapi dunia mempromosikan apa? Apa yang engkau butuhkan? Hadiah, ayo anak kasih hadiah. Semua dikasih, semua serba seperti itu. Itulah kegelapan gereja, saudara. Di survei 97%, pribadi yang paling berpengaruh Santa Claus, bukan Tuhan Yesus di Natal. Saudara kalau nggak percaya, Natal Yesus nggak keluar, Natal Santa Claus 1 miliar. Dari Google aja kita tahu hati manusia kemana, ke ujungnya ke ujung maut semua. Nah, kita apa mengikuti dunia seperti itu? Nanti kita ada pasang lilin. Ada orang tanya, Pak, pasang lilin kok siang-siang pasang lilin? Kan malam kudus, Pak. Malam harus padu lilin gitu. Saya tanya, makanya kalau terang kita pasang lilin artinya kamu gelap sekali. Begitu. Jadi supaya ngerti kamu itu siapa sebenarnya. Ini adalah lambang satu terang yang betul-betul terang dunia ini nggak akan bisa melawan dia. Nah, itu artinya begitu. Jadi bukan berarti harus malam, harus bagaimana. Enggak, namanya perayaan ini seperti itu, bukan tempat, bukan kondisi, bukan. Tetapi maknanya yang penting, ya. Nah, saudara perhatikan ayat 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Saudara, ini tanda apa? Terang itu artinya apa, saudara? Banyak orang tidak tahu. Ada satu tulisan bukunya Timothy Keller, The Hidden Christmas, The True Joy of and Happiness of Christmas. Saya pakai judul itu. Saudara, waktu kita melihat satu kebanggaan dunia ini adalah jika tempat itu semua meriah, saudara. Kerlap-kerlip dengan cahaya yang luar biasa, dan semua orang itu berpikir inilah Christmas yang sesungguhnya. Ya. Yang berlaku hanya tidak lebih dari 1-2 jam selesai. Saudara, kenapa Tuhan Yesus dilambangkan sebagai terang? Dan terang itu apa sebenarnya? Nah, saudara, kita lihat tentang matahari. Coba lihat, ya, matahari. Nah, sun atau matahari, Yesus Son of God, anak Allah, dan dia sebagai terang. Terang itu apa, saudara? Terang yang kita lihat, yang dilihat oleh di langit itu apa? Itu matahari. Yang dilihat oleh Yesaya juga sama, yang dilihat oleh semua sama. Di antara segala matahari itu ada satu terang yang khusus, matahari yang khusus. Tidak tahu matahari itu apa, yang menunjuk kepada anak Allah itu. Terang, glory to glory, light to light, terang kepada terang. Nah, saudara, ada beberapa hal yang 3 yang dipikirkan oleh Yesaya dan juga khususnya dalam Lukas ini. Saudara, saya sebelum membahas yang terang ini, coba kita lihat bagaimanakah terang itu dibuat oleh studio Marvel.
atau dibuat oleh komik, DC komik. Saudara, kita nggak sengaja, manusia tuh pengen, wah ini ada pahlawan yang bisa melakukan ABC, ini pahlawan ini. Saudara perhatikan, menurut mereka hero itu adalah orang bisa menolong orang, bisa begini gitu ya. Tetapi saudara, waktu manusia mulai berpikir, semakin hero-nya bukan semakin sedikit, hero-nya semakin banyak. Coba lihat ya, banyak. Yang herannya apa? Yang terangnya tambah banyak, musuhnya cuma satu. Yang gelap cuma satu. Dan yang paling celaka yang terakhir, yang Pak Jokowi ngomong Thanos itu. Tahu Thanos ya? Tokoh yang mematikan itu. Dan dia nggak mati, semua itu kalah semua. Tokoh-tokoh superhero, ini superhero apa sih? Kita kok ya seneng lihat, ayo. Jadi secara tidak sengaja manusia tuh ingin menunjukkan, oh harus ada pahlawan nih yang bisa, ini superhero, ini orang yang bisa gini-gini. Semakin kita mencari superhero, semakin tahu kita kurang semua, kurang. Itu persis sama dengan orang Romawi yang menciptakan patung-patung berhala. Dan ada satu patung yang tidak tahu ini, pasti ada Allah yang tidak kita ketemu yang hebat, yang tidak tahu. Nah itu sama juga seperti ini. Jadi Marvel itu sebenarnya kalau kita selidik baik-baik itu adalah pendewaan, Ustaz. Dan tidak ada dewa itu bisa mengalahkan kegelapan. Jadi waktu saya menciptakan hero, pada saat yang sama penulisnya itu menciptakan juga anti hero-nya yang lebih hebat lagi, betul nggak? Nah inilah kegelapan moral manusia. Saudara-saudara jangan mencari hal seperti itu di dalam film-film, termasuk cinta sejati yang kau lihat di film apapun. The true love. Saudara, sebenarnya saya pernah ceritakan ini di dalam Song of Song. True love hanya dimiliki Kristus dan tidak ada manusia bisa miliki. Cintai Allahmu dengan segenap hati jiwamu itu hanya Tuhan, hanya Yesus. Dan semuanya harus memiliki Yesus baru kamu dapat cinta sejati itu. Tanpa Kristus nggak akan ada cinta. Kemarin saya lihat ada orang penyanyi top kawin lagi. Duitnya banyak, kekuasaan banyak, kawin lagi. Nah itulah laki-laki, saudara. Sukanya kawin. Kalau sudah tenar, sudah hebat, udah cari seperti itu. Itu loh gelapnya manusia. Bukan hanya pengetahuan, bukan hanya moral, bukan hanya cerita-cerita luar biasa. Dan itu menunjukkan apa? Semakin manusia berusaha luar biasa, semakin masuk dalam maut, semakin menunjukkan ketidakmampuan manusia untuk menangani kejahatan. Dan itu dituliskan dalam segala karya manusia. Apapun bentuknya, mulai dari buah pikiran, buah tangan, dan buah semuanya. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan Tuhan Yesus menjanjikan itu, saudara. Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada Abraham? Masih ingat? Coba dipikir baik-baik. Ada terangnya nggak? Apa, saudara? Anak cucumu akan seperti bintang-bintang di langit, dan banyaknya seperti pasir di laut. Kenapa lambang bintang? Saudara, lambang bintang itu bukan berarti harus ada bintang-bintangan kayak gini, saudara. Bukan, saudara. Saudara, sun itu adalah sun. Jadi bintang itu adalah menunjukkan pada siapa? Menunjukkan pada Kristus, dan Nabi Yesaya betul-betul tahu. Kalau kamu sudah dihajar sampai tanah Zebulon dan Naftali di sana, dan Tuhan tidak sisakan sama sekali kebaikan Tuhan sampai akhir, artinya bahwa nanti dari tanah Zebulon yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian terdahulu, yang dihina akan dimuliakan Tuhan, yang direndahkan akan diangkat oleh Tuhan. Tanah yang dibuang menjadi tanah batu, yang dibuang menjadi batu penjuru. Tanah sampah menjadi tanah yang paling subur. Dan semua dibalik oleh Tuhan, dan ilmu itu ada di dalam pertanian semuanya. Saudara, saya percaya nanti di akhir zaman orang paling kaya adalah orang yang bisa mengolah sampah. Kalau nggak percaya omongan saya, lihat nanti. Orang yang mengolah sampah.
Saya kenal Pak Haji ngolah sampah kertas, karena saya waktu itu kan berhubungan dengan pabrik kertas percetakan. Kekayaannya sekarang lebih kaya dari kami semua. Dulu jual sampah namanya kawul. Mau kain, mau apapun kelihatannya sampah. Dulu di bawah saya derajatnya, sekarang istrinya 7. Kaya raya sekali, punya macam-macam, punya perusahaan-perusahaan gitu. Wih, haji sampah sekarang jadi haji mabrur. Saudara, saya tanya sekarang, saudara mengenal nggak bahwa setiap hari sampah gadget itu berapa ton? Kita nggak pernah berpikir. Beli gitu, nggak suka, buang, beli. Kemana ya nggak kamu suka itu? Nah, kalau ada orang bisa mengolah ini, dia kaya raya, saudara. Dan itu lambang daripada gambaran Kristus. Bangsa yang sudah tinggal ampas, tinggal menjadi sampah, tinggal kematian yang tidak bisa diapa-apain. Dan Tuhan Yesus katakan, bulu bata terkulai tidak dipatahkan. Manusia tidak harapannya tidak ada, tapi ada satu harapan yang Tuhan janjikan. Hanya ada satu benih yang manusia akan kembali semua. Dan inilah terang itu muncul. Jadi terang itu waktu muncul, saudara, bukan terang langsung terang gitu, enggak. Terang itu muncul, kelihatan sedikit dan kemudian terang menguasai seluruh kegelapan. Dan itu prosesnya, terang itu akan datang terakhir di akhir zaman. Dan pada saat kapankah terang itu betul-betul datang ke dunia ini? Saudara, yang pertama kita lihat baik-baik. Pertama, Yesus datang, lambang terang menunjukkan pada dia. Dan bayi itu semua, saya percaya orang Majus cari bayi waktu Tuhan Yesus, orang-orang gembala cari Tuhan Yesus itu, sudah saya percaya mereka nggak mudah mencari. Kenapa? Karena tidak ada penerang seperti yang kita sekarang. Mereka mencari dengan petunjuk dari Tuhan, dan dengan hikmat yang Tuhan kasih mereka cari. Dan saya percaya waktu orang Majus datang, dan mungkin Tuhan Yesus sudah lebih dari setahun, karena dihitung perjalanan. Dan waktu melihat anak itu, bukan bayi itu, karena ditulis anak dalam Alkitab. Saudara, apa yang dilihat oleh Majus? Ada keterang yang luar biasa, yang rumahnya gemerlap dan luar biasa? Enggak. Di situ dia mempersembahkan semua. Saudara, ini yang disebut sebagai kehilangan makna Natal dalam hidup kita. Saya berkali-kali, berpuluh-puluh kali, setiap kali Natal saya peringatkan terus. Mau dimanapun saya diminta khotbah Natal, saya ingatkan betapa gelapnya gelap itu. Kenapa gelap menjadi gelap yang luar biasa gelap? Karena kamu memiliki terang, kamu memiliki firman Tuhan, kamu memiliki khotbah, kamu memiliki pujian, kamu memiliki semua, bahkan semua yang bersifat seperti Yudas yang memiliki Kristus. Tapi hatinya dalam kegelapan yang paling gelap, dan dia sendirilah yang akhirnya membuang Tuhan Yesus. The darkest dark. Saudara, kita terus berdoa kepada Tuhan. Ya, coba kita lihat apa yang dilakukan oleh terang itu. Ya, ayat yang 9 ayat 3. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Nah ini Gideon, zaman Gideon. Bagaimana Tuhan dengan tangan Allah Yahweh Yesus sendiri, Teofani itu, Kristofani, menghancurkan seluruh tentara yang hampir 100.000 orang. Dan dilawan dengan berapa? 300 orang. Masih ingat ya? Apakah mereka menang dengan kekuatannya? Bukan. Yang berperang adalah Tuhan. Nah ini sama. Dan dikatakan perhatikan ya, ayat yang kelima. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Apa artinya ini, saudara? Saudara, firman Tuhan itu sebenarnya kalau kita pelajari sangat luar biasa indah dan membuat pikiran kita semakin jernih, semakin baik, semakin pinter. Dan anak-anak kita kalau nggak baca Alkitab pasti semakin nggak pinter. Saudara, dorong anak-anak kita baca Alkitab dari kecil. Kalau nggak pasti anak-anakmu akan kurang pinter. Kalau dia pinter, baca Alkitab tambah pinter.
Kenapa? Karena di situ banyak hal-hal yang membuat pikiran kita dirangsang, saudara. Perhatikan. Jadi tidak ada dikatakan sepatu tentara dan jubah yang berlumuran darah. Saudara, ini menunjukkan satu kemenangan, satu kekuatan militer yang dimiliki, dan itu tidak pernah dipakai oleh Tuhan. Kamu tidak akan ada, akan dihabiskan oleh api. Jadi jangan pernah engkau mencari Kristus dengan kekuatan dirimu sendiri. Kau mencari terang itu dengan kekuatan dari dunia ini, nggak bisa, saudara. Ya, sebab anak yang telah lahir untuk kita, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, dan seorang putra telah dianugerahkan untuk kita, bukan diberikan, bukan cuma gift, tapi dianugerahkan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 4 gelar ini adalah 4 gelar Yahweh. Ya, jadi bukan hanya gelar untuk Tuhan Yesus, tapi Allah Yahweh itu 4 gelar ini. Jadi waktu 4 gelar ini diberitahukan oleh Yesaya menunjuk kepada kelahiran Yesus itu yang di masa mendatang, saudara, berarti dengan jelas orang-orang Israel tahu kalau Mesias datang, dia sendirilah yang akan memiliki seluruh kepenuhan Allah dalam dirinya. Dan ini menurut nubuatan. Dan dikatakan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, the mighty God, Father, everlasting Father, dan Prince of Peace, pangeran damai, bukan raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Oke, kita lihat tentang Son tadi, ya. Ada 3, saya buat 3, ada sebenarnya ada 4 kalau nggak salah. Ya, yang pertama, saudara, fungsi dari terang ya, fungsi dari terang. Yang pertama, saudara bayangkan kalau negatifnya tidak ada terang. Saudara tahu bahwa matahari itu kalau dikurangi derajat panasnya dari matahari yang pusat ini ke bumi, dikurangi 1 derajat, bumi itu menjadi dingin dan seperti film-film yang ada. Semua beku dan minus di bawah 100 derajat. Sehingga matahari dikurangi derajatnya, dikurangi derajat sedikit aja, atau ditambah sedikit, bumi hangus semua. Kenapa Tuhan Yesus diilustrasikan dengan metafor ini? Terang itu adalah the sun, matahari itu. Saudara, yang pertama, jika tidak ada terang, saudara, manusia itu semua akan mengalami satu kehidupan tanpa adanya kekuatan energi untuk hidup. Dia akan dalam kedinginan, dalam ketakutan, dalam kegelisahan, dalam kekhawatiran. Semua manusia akan menghadapi begitu besar, tidak berani dan tidak bisa menghadapi masa depan. Dan itu fungsi terang. Jadi dia memberikan apa? Fungsi terang, life, kehidupan. Dan itu digambarkan dalam film Narnia, waktu dalam kegelapan semua kemudian terbitlah matahari terang, semua gelap, akhirnya semua bersemi. Masih ingat ya film-film seperti itu? Atau di Lord of the Rings juga sama, kecuali Harry Potter. Harry Potter kebalikan, yang terang jadi dalam kegelapan semua. Nah, ini filmnya beda, hatinya beda. Satu menuju neraka, satu menuju surga. Nah, di situ ya. Yang kedua, saudara, terang itu, ini kita bayangkan, ini kita gelap, terus ada terang, jerat gitu kan? Saya tanya, saudara, semua serba kita lihat dan jelas. Jadi terang itu memberikan petunjuk kepada fakta-fakta, realita-realita, kebenaran-kebenaran, termasuk di dalamnya adalah kebusukan-kebusukan manusia. Jadi yang dulu saya waktu berdosa saya merasa benar, waktu terang itu datang, kebenaran itu datang, kamu tahu, oh ini saya berdosa, ini saya nggak boleh. Nah itu, saudara. Jadi Tuhan Yesus dikatakan sebagai Prince of Peace.
Yang membawa orang damai itu artinya dia mengenal kebenaran itu dengan sesungguhnya. Jadi orang-orang yang dulu dalam kegelapan tidak mengenal, sekarang saya tahu, oh itu gelap. Saya pernah berada di sana. Nah, saudara-saudara mengalami matahari kebenaran, mengalami Kristus terang yang benar. The way, the truth, and the life. I am the way, the truth, and the life. Dan itu menyatakan akulah terang, akulah jalan. Ada terang, kamu lihat jalan. Ada terang, ada kebenaran. Ada terang, ada kehidupan. Jadi I am the way itu artinya apa? Waktu Allah menjadi terang bagi bangsa Israel, dan waktu Yesus mengatakan akulah jalan yang memimpin kamu di padang belantara, akulah kebenaran yang membawa hukum Taurat. Jadi waktu dia mengatakan I am the way, the truth, and the life, dia menunjuk dirinya adalah Yahweh yang menuntun bangsa Israel. Saudara, saya baru tahu dari Profesor G.K. Billy kalimat-kalimat ini. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan yang terang, orang Israel tahu jelas apa yang dikatakan. Oh, dia menyamakan diri dengan Allah. Kalau kita ngomong akulah jalan, oh jalan menuju Roma banyak, ngawur kamu. Bukan itu, saudara. Ada orang menjelaskan ayat firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6 itu seperti jalan menuju Roma, orang Kristen bisa melalui Yesus, yang ini bisa melalui sana. Kata siapa? Orang Israel tahu semua waktu Yesus mengatakan akulah gembala, langsung dia tahu, kamu nyamakan dirimu dengan Allah. Akulah pokok anggur. Siapa pokok anggur itu? Jadi setiap kali dia mengakui siapa dirinya, itu dia mengakui semua gelar-gelar yang ada dalam firman Tuhan yang hanya tertuju kepada Yahweh, dan dia mengatakan akulah Yahweh. Tapi nggak langsung I am Yahweh, enggak. Semua kepenuhan Yahweh dia ambil dan dia katakan satu persatu. Dan inilah Natal, Yahweh akan datang. Kegelapan itu akan dikalahkan, akan sirna. Jadi terang itu membuat kita tahu realitas, tahu kebenaran, tahu baik dan buruk, dan tahu siapakah diri kita, posisi kita di mana, dan tahu jauhnya kita dari dosa-dosa itu. Dan inilah fungsi terang. Dan yang ketiga, fungsi terang itu adalah, saudara, ada satu sukacita yang besar. Ya, ada satu kemenangan besar, ada satu keindahan yang besar. Saya tanya saudara, apakah Maria dan Yusuf mengalami satu keindahan yang luar biasa? Waktu mereka diusir, mereka ketakutan, dan di dalam hadirat Allah yang Maha Kudus, di tengah-tengah kesuraman suami istri ini, di tengah-tengah ketakutan mereka dan kegelisahan mereka, apakah kita bisa mengatakan the joy of Christmas dialami oleh Maria dan Yusuf? Jawaban saya saudara, perfectly yes. Absolutely yes. Loh kok tahu Pak? Saudara, karena Maria memuji Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan. Kemarin saya khotbah ini di Sekolah Dian Harapan. Saya ingin tanya, kamu pikir Maria umur berapa dibandingkan Zakaria? Saya tanya anak-anak, Maria umur berapa? 30 Pak. Zakaria umur berapa? 80 Pak. Gitu kan? Zakaria dan terus saya tanya begini, kamu tahu nggak, seorang remaja seperti kamu bisa mempunyai iman yang luar biasa, bisa memuji, memuliakan Tuhan, dan sepanjang sejarah gereja memuji-muji dan melakukan laku itu. Siapakah yang dipakai Tuhan? Remaja-remaja, saya begitu. Bukan orang-orang yang mengerti teologi yang sudah luar biasa, baca Alkitab, baca sampai ngelontok, sampai profesor botak gitu. Tapi Tuhan memakai orang yang kecil. Saudara, mulai dari persembahan seorang janda, perwira, orang-orang yang kecil-kecil seperti itu, Lazarus yang miskin dipakai oleh Tuhan, termasuk Maria dan Yusuf, keluarga yang kecil yang saudara nggak ada artinya sebenarnya. Dan waktu Maria mengalami hal seperti itu, dia merasa sukacita nggak? Oh, sukacita. Kok tahu Pak sukacita? Jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi semua sukacita yang ada itu melingkupi, mengalahkan kegelisahan, kekhawatiran.
Jadi terang itu waktu datang, kegelisahan dan semuanya itu tersingkirkan dengan apa? Dengan sukacita, dengan kebenaran dan hidup itu sendiri. Orang kalau sakit itu enak enggak? Enggak. Tapi bisakah orang sakit itu sukacita? Jawabannya bisa. Kenapa bisa? Karena Kristus ada dalam hatimu. Kenapa orang memati seperti Stefanus bisa memuji Tuhan dan dengan hati penuh dengan pengampunan? Karena Kristus ada dalam hatinya. Tanpa Kristus tidak ada satu manusia di dalam titik kehidupan menuju kematian yang bisa berkata keindahan di hadapan Tuhan. Ya, dan yang terakhir kita lihat sebagai kesimpulan itu ya. Yang terakhir, the light of grace. Jadi matahari anugerah. Nah, saudara perhatikan perkataan ini ya. Ini agak cepat. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Bukan putra dilahirkan, anak diberikan. Bukan. Seorang anak yang dilahirkan, manusia yang dilahirkan. Tapi seorang putra tidak pernah dilahirkan. Jadi kalau ditanya, apakah keanakan Yesus itu dilahirkan? Putra Allah itu tidak pernah, tapi Yesus menjadi manusia dilahirkan. Ya. Dan itu bedanya. Bedanya apa? Itu adalah bedanya grace dan works. Orang-orang yang tahu firman Tuhan dengan benar, maka semua orang Israel nanti diberitahu oleh Yesaya, kamu akan dalam dosa yang luar biasa, kamu dalam kegelapan yang paling gelap, kamu meninggalkan Tuhan dan Tuhan tidak mau menerima kamu, kecuali satu. Apa itu? Terang akan menerangi segala bangsa. Dia akan datang dan dia akan memberikan engkau kehidupan, menyatakan kebenaran, menyatakan kemenangan, sorak-sorai dan keindahan, dan dia akan memberikan jaminan pada engkau selama-lamanya dan tidak akan dibuang lagi. Nah, saudara perhatikan, jadi waktu masa pembuangan selesai, masa perjanjian baru, tidak ada konsep manusia dibuang, diapa-apakan orang Kristen. Jadi di sini kita berpikir seperti ini, saudara. Jadi kalau ada orang sekarang ya, orang ini lagi sial gitu, aduh lagi sial ini, oh kamu lagi, ini kita anggap orang Kristen ya, berarti kamu tuh lagi mendapatkan sial ini. Saudara, orang-orang dalam perjanjian baru tidak dibawa lagi oleh Tuhan ke dalam masa-masa dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena Tuhan menyertai engkau dengan Roh-Nya yang kudus. Dan Tuhan tidak akan membuang engkau. Tuhan tidak akan menyanyiakan engkau. Tuhan akan selalu bersamamu, dan dia katakan sampai akhir zaman aku menyertai engkau. Nah, konsep inilah yang akhirnya banyak orang Kristen tidak tahu. Jadi waktu mereka masih di dalam kelemahan-kelemahan, orang sakit dianggap banyak dosanya, orang begini kesialannya gitu, semua dihubungkan dengan apa? Seperti manusia perjanjian lama, padahal kita sudah diberikan perjanjian baru. Nah, orang-orang mengerti seperti ini, terus tanya, Pak, istri saya sakit-sakitan Pak, suami saya kok sial terus Pak, apa perlu pelepasan Pak? Tak perlu, saudara. Kenapa tak perlu? Karena itu sudah disempurnakan, sudah dianugerahkan dan tidak bisa ditambah lagi, sudah sepenuhnya. Lu kalau suami saya nggak sembuh gimana? Sukacita Yesus tidak pernah terkalahkan dengan sakit penyakit. Dan itu jawabannya, saudara. Jadi kemenangan yang besar bagi Maria dan bagi Yusuf, bagi semua orang pada saat Natal itu adalah mereka setia dengan pimpinan Tuhan. Walaupun mereka hidup dalam kesulitan dan kesengsaraan, mereka bersukacita sangat besar. Kok bisa? Karena Kristus ada dalam hati saya. Bisakah kita seperti itu, saudara? Jika saudara bisa, saudara tahu makna Natal sejati. Hati saudara tidak dalam kegelapan yang paling gelap. Tapi kalau belum tahu, saya doakan supaya saudara tidak di dalam kegelapan yang gelap, padahal sudah tahu terang. Jadi artinya bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kehidupan bersama dengan Tuhan, kebenaran Tuhan, sukacita Tuhan, keindahan bersama dengan Tuhan, dan seluruh janji-janjinya tidak pernah terlepas terpisahkan dari hidup kita. Apapun terjadi, mau penjahat, mau penguasa, mau bencana alam, mau tsunami yang ada di Anyer, baru terjadi tsunami tadi malam. Dan berapa orang Kristen yang lagi punya acara di sana, saudara? Dan berapa anak Tuhan yang mati di sana?
Dan kita katakan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika malam hari ini sampai kepada seluruh hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa terang itu tidak pernah dikalahkan dan dipengaruhi oleh gelap dan terbitnya matahari. Dan kami percaya Tuhan bahwa pada saat ini hati kami sudah mengalami terangnya sejati. Kami melihat Engkau yang memimpin kehidupan kami, yang memberikan kekuatan, energi, dan nafas kehidupan. Dan sungguh roh kami berasal dari roh Tuhan. Engkau tahu Tuhan bagaimana membimbing, mengarahkan, dan memperbaiki, mengubahkan roh kami. Karena tidak ada bengkel roh di dunia ini. Dan malaikat pun tidak bisa melihat ini. Hanya Kristus Tuhan Anakmu yang bisa melihat roh kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sempurna, maha baik, dan tidak ada dalam kejadian hidup kami yang membuat kami jauh daripada iman dan menghancurkan iman kami. Tapi semakin meneguhkan, mengokohkan, bahkan kasih kami, perhatian kami, dan anugerah Tuhan yang sudah dicurahkan berakar dalam firman Tuhan, dan akan Engkau sempurnakan waktu Engkau datang bersama-sama dengan seluruh orang percaya dan malaikat. Dan kami juga Engkau angkat bersama-sama Tuhan. Dan disitulah terang itu tak terkalahkan. Dan semua kegelapan Engkau hempaskan. Tuhan, sungguh tragis dan mengerikan. Di dalam neraka, satu manusia dengan manusia yang lain tidak pernah tahu sama sekali. Mereka dihempaskan dalam penjara kekal yang selama-lamanya. Dan tidak bisa berhubungan dengan siapapun. Sungguh Tuhan, jika kami sendirian di rumah, apabila kami sebagai keluarga, suami mencari istrinya, istri mencari suami, dalam waktu yang singkat aja kami sudah bisa hidup bersama-sama, ditinggal. Apalagi nanti kalau kami melihat kengerian neraka itu Tuhan, sungguh tak terpikirkan dan tak mengerti Tuhan. Bawalah hati kami Tuhan, supaya kami tidak mengalami itu, tapi kami menerima terang sejati bersama dengan Engkau. Dan di sanalah kami bersama dengan Engkau selama-lamanya. Dan keluarga kami adalah keluarga terang, dan terus bersama-sama dengan Kristus, dan tak terpisahkan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.